Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Erlang Prayuda. Kali ini aku ingin membahas sesuatu yang mungkin lebih penting dari sekedar materi di dunia seperti emas, rumah, saham, kripto, ataupun investasi finansial apapun. Sesuatu yang jauh lebih penting dari itu semua. Karena beberapa tahun ke depan, dunia mungkin tidak lagi menghadapi krisis ekonomi ya, tidak hanya menghadapi itu, tapi menghadapi krisis yang lebih berat, lebih besar dari sekedar krisis secara duniawi. Ada sebuah krisis yang jauh lebih dalam, yaitu sebuah krisis mental, krisis emosional, dan krisis spiritual. Dan inilah yang jarang dibahas oleh banyak orang. Karena banyak yang mungkin sibuk menyiapkan aset seperti beli emas, tanah, rumah, belajar investasi, belajar bisnis, belajar AI, dan memang itu semua bagus untuk membuat kita survive di dunia ini. Tapi ada satu yang menurutku lebih penting, karena kalau dunia di luar itu semakin kacau, apakah dunia di dalam dirimu cukup kuat untuk menahan semua itu? Karena percuma punya banyak aset secara fisik kalau mentalnya itu gampang runtuh, gampang hancur. Percuma mungkin punya rumah besar, tapi kalau batinnya tidak pernah benar-benar merasa aman, tidak merasa damai. Mungkin kamu punya banyak emas di rumah. Kalau setiap harga turun, kamu langsung panik. Misal kamu punya banyak bisnis, punya banyak saham, kripto, tapi mudah meledak emosinya, mudah panik ketika harga turun. Dan percuma juga kamu tahu banyak hal, tapi kalau kamu masih sering menyimpan trauma, rasa takut, cemas, dan luka dari masa lalu. Kita memang hidup di zaman yang aneh. Secara teknologi manusia semakin maju, tapi secara mental, secara batin, banyak yang makin rapuh. Ya mungkin karena informasi itu semakin cepat, semakin banyak, semakin mudah diakses. Akhirnya menimbulkan ketimpangan dan melahirkan manusia-manusia dengan mental yang lemah. Ya, pilihan jadi semakin banyak, tapi manusia semakin bingung. Informasi semakin banyak, tapi malah justru kebijaksanaan semakin langka. Koneksi digital semakin mudah, tapi banyak semakin merasa kesepian. Lucu kan? Kita bisa tahu berita dunia dalam hitungan detik saat ini, tapi sering tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam dadamu sendiri atau batinmu sendiri. Ya inilah bahayanya. Karena masa depan bukan hanya tentang hal-hal yang kita lihat lewat panca indera atau duniawi. Masa depan itu dimenangkan oleh orang yang punya stabilitas secara batin yang kuat. Orang yang bisa tetap tenang saat orang lain panik. Orang yang bisa berpikir jernih saat dunia itu penuh dengan kebisingan. Orang yang bisa berpikir jernih saat mengambil keputusan sehingga tidak datang dari tekanan. Dan orang yang tidak mudah dibajak oleh rasa takut, marah, iri, trauma, ataupun gengsi. Coba perhatikan, saat harga emas naik, banyak orang pada FOMO kan. Emas turun, orang pada cemas, panik. Saat cicilan naik, orang cemas. Saat bisnis sepi, orang kehilangan sebuah harapan. Saat hubungan bermasalah, mungkin banyak dari kamu merasa hancur bisa beberapa hari, minggu, bahkan bulan. Bahkan pada saat mendapati sebuah komentar yang menyakitkan, entah dari sosial media ataupun dari real life atau langsung, seseorang bisa kehilangan kewarasannya. Ini menunjukkan satu hal, masalah utama manusia modern itu bukan hanya tentang kurang uang, tapi sistem syarafnya tidak kuat menampung tekanan hidup yang cukup berat. Mentalnya belum terlatih, emosinya belum bersih, dan spiritualitasnya belum menjadi pondasi yang kuat untuk dia hidup di dunia ini. Karena spiritualitas itu bukan cuma tentang ritual, kamu pergi ke ibadah, ya, kamu pergi gereja, masjid, pura, wihara untuk melakukan sebuah ritual. Ya, itu sebuah ritual, bukan spiritualitas. Spiritualitas itu tentang kemampuan untuk tetap sadar, tetap merasakan keutuhan di dalam dan terhubung dengan Tuhan yang ada di dalam diri ataupun yang di luar diri, dan kamu percaya dengan kehidupan itu bahkan saat dunia ini sedang tidak sesuai dengan keinginanmu. Karena pada akhirnya krisis masa depan itu akan memisahkan dua jenis manusia. Yang pertama, manusia yang reaktif, sedikit masalah langsung panik, sedikit tekanan langsung menyerah, sedikit kehilangan langsung merasa hidupnya selesai. Bahkan sedikit kritik ataupun mendapatkan perubahan dari luar dirinya langsung merasa hancur dan bingung. Dan yang kedua adalah manusia yang sadar. Dia tetap merasa takut tapi tidak dikendalikan oleh
rasa takut itu. Dia mungkin tetap merasa sedih, tapi tidak tenggelam oleh kesedihan. Dia tetap bisa kehilangan, tapi tidak kehilangan dirinya sendiri. Dia tetap menghadapi masalah, tapi tidak menjadikan masalah sebagai identitas. Inilah manusia yang akan bertahan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, tapi yang paling selaras di dalam jiwanya. Kalau kita bicara investasi, biasanya orang yang punya analisa yang kuat langsung berpikir investasi emas, saham, kripto, bisnis. Tapi ada investasi yang jauh lebih fundamental dari investasi itu semua, yaitu investasi ke dirimu sendiri. Investasi pada mental, investasi pada emosi, investasi pada energi dan spiritualitas. Karena semua keputusan finansialmu itu ditentukan oleh kondisi dari batinmu. Orang yang takut akan mengambil keputusan dari ketakutan. Orang yang marah akan mengambil keputusan dari luka. Dan orang yang minder akan menjual dirinya terlalu murah. Sedangkan orang yang penuh dengan trauma akan mengulang pola yang lama. Inilah mengapa mental merupakan aset terbesar menurut saya. Mental yang stabil, yang kuat, membuat kamu tidak mudah untuk panik. Emosi yang tertata, yang bersih, itu membuat kamu tidak mudah terseret oleh pengalaman masa lalu. Dan energimu yang kuat membuat kamu tidak mudah lelah menghadapi hidup itu sendiri. Serta spiritualitas yang matang membuat kamu tidak mudah kehilangan arah. Kalau seseorang punya semua ini, bahkan saat kehilangan uang, dia akan mudah untuk bangkit. Pada saat mungkin usahanya jatuh, dia bisa mulai lagi lebih mudah. Saat hubungannya selesai, dia mudah untuk pulih. Dan pada saat mungkin dunia berubah, dia bisa lebih mudah untuk beradaptasi. Tapi kalau batinnya lemah, satu masalah kecil saja bisa terasa berat, ya. Terasa seperti dunia itu sudah kiamat. Banyak yang mengira masa depan itu membutuhkan lebih banyak rencana, strategi. Tapi menurutku yang dibutuhkan adalah sebuah kapasitas. Strategi, cara, metode itu bisa dipelajari. Tapi kapasitas batin itu harus dibangun. Dan kapasitas untuk menahan sebuah tekanan. Kapasitas untuk menunda kepuasan. Dan kapasitas untuk tidak panik. Serta kapasitas untuk berani berubah. Dan memang kapasitas ini tidak muncul dari membaca teori saja. Ini muncul dari latihan batin yang dilakukan secara rutin. Dari penyembuhan jiwa, dari memprogram bawah sadar, dari membersihkan emosi ataupun mental block yang masih ada, dari menguatkan sistem syaraf, dan dari menyelaraskan aspek tubuh, pikiran, emosi, energi, dan juga kesadaranmu. Coba kamu jujur pada dirimu sendiri. Selama ini, apa yang paling sering menguasai hidupmu? Apakah kesadaran atau ketakutan? Apakah sebuah kejernihan atau overthinking? Apakah intuisi atau luka dari masa lalu? Apakah tujuan atau sekedar bertahan dari hari ke hari? Kalau kamu hidup hanya dijalani dengan mode bertahan, lama-kelamaan jiwamu akan lelah. Kamu bangun pagi bukan karena terinspirasi, tapi karena terpaksa. Kamu bekerja bukan karena punya tujuan, tapi karena takut tidak bisa bayar kebutuhan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kamu menjalani hubungan bukan karena cinta yang sadar, tapi karena takut sendirian. Kamu mengejar uang bukan karena ingin berkembang, tapi karena di dalam dirimu ada rasa tidak aman yang belum selesai. Itulah krisis mental yang banyak terjadi di zaman saat ini dan akan terus semakin bertambah di masa depan seiring berkembangnya teknologi yang semakin maju. Kita bisa melihat contoh-contoh nyata di sekitar kita, seperti orang yang mungkin terlihat sudah sukses di media sosial ataupun yang kamu lihat di sekitarmu, tapi di dalamnya itu banyak yang hancur. Mungkin orang bisa terlihat produktif, ya, bekerja terus, berkarya terus, atau membuat hal-hal inovasi baru, tapi batinnya merasa hampa. Atau bahkan ada orang yang terlihat spiritualitas nih, berbicara tentang kesadaran, tentang hal-hal yang membuat seseorang itu mungkin terbantu oleh ceramahnya. Tapi emosinya banyak yang reaktif. Orang itu bisa terlihat kuat, tapi tubuhnya menyimpan lelah bertahun-tahun. Itulah sebabnya masa depan tidak cukup hanya disiapkan dengan uang. Masa depan itu juga harus disiapkan dengan kesadaran yang matang, yang kokoh. Sekarang
Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara berinvestasi pada mental, emosional, dan spiritualitas? Yang pertama, kamu perlu belajar mengenali pola. Pola dari rasa takutmu, pola dari emosi marahmu, pola dari hubunganmu, pola dari keuanganmu, dan pola-pola yang mensabotase dirimu. Karena sesuatu yang tidak kamu sadari akan terus mengendalikanmu. Kalau kamu tidak sadar bahwa kamu takut gagal, kamu akan terus menunda. Kalau kamu tidak sadar bahwa kamu takut ditolak, kamu akan terus-menerus mengecilkan dirimu. Dan kalau kamu tidak sadar, kamu merasa tidak layak, kamu akan terus menolak kesempatan yang besar. Kesadaran adalah pintu pertama. Setelah kamu sudah sadar, yang kedua adalah kamu harus membersihkan emosi yang tersimpan di dalam tubuhmu. Banyak orang mengira emosi itu hilang karena waktu berlalu. Ya, biarlah waktu berlalu, nanti juga emosinya mereda sendiri. Mungkin sebagian orang berpikir seperti itu ya. Padahal kenyataannya tidak. Yang berlalu itu pikiranmu. Mungkin pikiranmu sudah lupa, tapi tubuhmu masih menyimpan emosi itu. Ya, akhirnya menjadi tegang, menjadi berat, menjadi cemas, menjadi sakit secara fisik ya, inflamasi, dan menjadi reaktif di dalam respon yang kamu sering lakukan dalam keseharian. Bahkan mungkin kamu bisa meledak oleh trigger-trigger kecil atau emosi-emosi kecil yang mungkin itu sebenarnya sepele. Nah, itulah sebabnya banyak orang yang sudah tahu harus sabar tapi tetap meledak kan. Sudah tahu mungkin harus ikhlas tapi tetap merasa sakit. Sudah tahu nih harus move on tapi tubuhnya masih menggenggam memori masa lalu. Karena emosi itu memang tidak bisa dilepaskan hanya dengan berpikir atau hanya dengan membiarkan waktu berlalu. Emosi itu harus diproses seperti makanan yang masuk ke dalam mulutmu diproses oleh pencernaanmu. Kemudian diambil yang baik dan dibuang yang tidak lagi dibutuhkan. Begitupun emosi ya, harus diproses oleh tubuhmu, oleh nafasmu, oleh kesadaranmu, dan oleh sistem bawah sadarmu. Setelah itu, yang ketiga, kamu harus memprogram ulang pikiran bawah sadarmu setelah melepaskan emosi. Yang kedua tadi, yang ketiga adalah memprogram ulang bawah sadar. Pikiran sadar itu hanya sebagian kecil dari dirimu. Mungkin kamu bisa berkata, aku ingin sukses, tapi bawah sadarmu berkata, sukses itu bahaya. Kamu ingin kaya, tapi bawah sadarmu menganggap kaya itu sombong. Atau kamu ingin mendapatkan pasangan, ingin dicintai, tapi kamu punya ketakutan tentang hal itu. Akhirnya kamu mengalami yang namanya konflik batin. Selama konflik ini belum dibereskan, ya maka hidupmu akan terasa berat. Kemudian yang keempat, setelah kamu memprogram diri kamu perlu membangun spiritualitas yang utuh. Dan perlu kamu pahami, spiritualitas itu bukan pelarian dari kehidupan, tapi spiritualitas itu sebuah kemampuan untuk bisa lebih hadir saat ini secara penuh dalam kehidupan ini. Jadi bukan lari dari uang, bukan lari dari masalah, bukan juga lari dari emosi-emosimu, tapi hadir dengan lebih sadar, menghadapi uang dengan lebih tenang, menghadapi hubungan dengan lebih dewasa, menghadapi masalah dengan lebih tenang, menghadapi masa depan dengan tindakan dan kepercayaan. Jadi spiritualitas yang matang membuatmu tidak mudah untuk merasa takut, karena kamu tahu hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar, tapi tentang apa yang dirimu saat menghadapi semua itu. Dan disinilah aku akan mengajak kamu untuk lebih masuk ke dalam dirimu lewat private coaching hypnosis reduction. Jadi membantu kamu untuk bisa lebih menyelesaikan luka emosi, mental block, pola energi, dan sistem syaraf yang selama ini membentuk keputusan, hubungan, dan juga rezeki hidupmu, dan itu terjadi secara otomatis. Karena di PCH atau Private Coaching Hypnosis Seduction ini merupakan sebuah transformasi personal untuk membantu kamu membongkar pola lama dan membangun ulang fondasi hidup dari dalam dirimu. Dan keempat yang tadi saya sebutkan itu juga kita pelajari dalam sesi ini. Jadi kalau kamu siap, kamu bisa langsung klik link di deskripsi atau di bio saya, Private Coaching Hypnosis Seduction. Kemudian kita lanjut. Yang perlu kamu pahami dari video ini itu sebenarnya adalah krisis terbesar bukan ketika uangmu berkurang. Krisis terbesar itu ketika kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Ketika kamu tidak lagi berpikir jernih, ketika kamu tidak lagi bisa tidur karena merasa cemas, ya, kualitas tidurmu menurun, dan ketika kamu tidak lagi bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat karena banyak ketakutan yang muncul. Maka mulai hari ini, coba ubah cara berpikirmu tentang investasi. Jangan hanya tanya aset apa yang harus saya beli, tapi coba tanya versi diri seperti apa yang harus saya bangun. Karena aset terbaik tetap bisa hilang di tangan orang yang salah. Tapi orang yang tepat bisa membangun ulang hidupnya berkali-kali. Orang yang mentalnya kuat bisa mulai dari nol. Orang yang emosinya matang bisa melewati badai. Dan orang yang spiritualitasnya kuat tidak mudah kehilangan
dengan keyakinan. Serta orang yang sadar bisa melihat peluang di tengah kekacauan. 3 aset batin yang perlu kamu bangun dari sekarang itu adalah yang pertama, ketenangan. Ketenangan itu adalah mata uang masa depan. Ketika dunia semakin bising, orang yang tenang akan jadi semakin langka. Orang yang tenang bisa berpikir, orang yang tenang bisa membaca situasi, dan orang yang tenang tidak mudah tertipu. Serta orang yang tenang tidak mudah digerakkan oleh propaganda, ketakutan, atau emosi massa. Ketenangan merupakan kekuatan yang sangat powerful. Kedua adalah daya hidup. Apa itu daya hidup? Dalam hidup, kamu tidak bisa menghindari semua benturan. Akan ada kehilangan, kegagalan, kecewaan, dan perubahan. Tapi pertanyaannya bukan apakah kamu akan jatuh, tapi pertanyaannya seberapa cepat kamu bisa kembali untuk berdiri. Itulah daya hidup. Dan daya hidup itu lahir dari sistem batin yang sehat. Orang yang punya daya hidup itu tidak mudah untuk hancur. Mungkin dia menangis tapi tidak menyerah. Mungkin dia bisa lelah, bisa gagal, tapi tidak kehilangan arah dan tidak kehilangan diri. Dan yang ketiga adalah keterhubungan secara spiritualitas. Manusia yang kehilangan koneksi spiritual akan mudah merasa hampa. Dia bisa punya banyak hal tapi merasa hampa. Dia bisa terlihat sukses tapi tidak merasa damai dan tidak merasakan makna dalam hidup itu sendiri. Jadi kalau kamu tanya kepada saya, apa aset yang paling penting untuk masa depan? Jawaban saya adalah dirimu sendiri. Dirimu yang sudah dibersihkan, dirimu yang sudah pulih, dirimu yang sudah sadar, dan dirimu yang tidak mudah dibajak oleh hal-hal yang di luar dirimu. Karena masa depan akan menguji banyak hal. Ia akan menguji finansialmu, menguji lewat ketidakpastian, menguji mungkin lewat kehilangan, perubahan teknologi, tekanan sosial. Dan sebagai penutup, saya ingin kamu renungkan ini. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk membangun rumah di luar, tapi lupa membangun rumah di dalam. Rumah di luar itu bisa dijual memang, bisa turun juga nilainya, bisa rusak, bahkan hilang. Tapi rumah di dalam dirimu adalah tempat kamu kembali setiap hari. Kalau rumah batinmu berantakan, kemanapun kamu pergi, ya kamu tetap merasa tidak tenang. Kalau rumah batinmu tertata, bahkan di tengah dunia yang kacau, kamu tetap punya tempat untuk pulang. Dan mungkin itulah investasi terbesar manusia di masa depan. Bukan hanya punya banyak aset, tapi punya diri yang utuh, punya mental yang kuat, emosi yang matang, energi yang stabil, dan spiritualitas yang baik. Begitu saja video kali ini dari saya, Erlang Prayuda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.